Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelainan otot pada manusia. Yang pertama, kelainan otot pada manusia adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikut adalah contoh dari otot yang mengalami hipertrofi. Kelainan otot pada manusia yang kedua adalah atrofi. Kelainan otot atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan otot yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kelainan ini dikarenakan adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kelainan otot yang keempat adalah tetanus. Kelainan ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Berikutnya, marilah kita belajar menulis ide pokok dari artikel ilmiah. Kamu dapat membuat ide pokok dari artikel. Ayo, latihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Selanjutnya, mari kita berlatih menentukan ide pokok. Mari kita baca bacaan yang berjudul salah bantal. Setelah kalian membaca bacaan salah bantal ini, temukanlah ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Kerjakan di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri komik. Ciri-ciri pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Maksudnya adalah pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri-ciri kedua adalah proporsional. Maksudnya adalah keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Maksudnya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri keempat adalah dapat bersifat kepahlawanan. Maksudnya, umumnya cerita di dalam cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Maksudnya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri-ciri keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Maksudnya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Setelah kamu memahami ciri-ciri dari komik, kamu bisa membuat komik yang menarik pada buku gambar kalian. Kalian bisa mencari referensi pada internet atau buku lainnya. Kerjakanlah di buku gambarmu. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.